Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. La Gazzetta dello Sport edisi hari ini menyoroti keputusan Inter mendatangkan dua penyerang sekaligus, yakni Edin Dzeko dan Joaquin Correa sebagai pengganti Romelu Lukaku. Dua pemain ini langsung bisa memberi kontribusi positif. Dzeko dengan gol dan assist di partai perdana dan Correa yang mempersembahkan 2 gol kemenangan bagi La Beneamata di pekan kedua. Gazzetta dello Sport menyebut Inter memilih bermain aman dengan mendatangkan dua pemain ini sebagai pengganti Lukaku. Mereka memilih mendatangkan dua pemain yang bisa memberi alternatif teknis yang kredibel. Dzeko adalah seorang penyerang tengah yang tahu dalam melakukan segalanya. Sosoknya akan disempurnakan dengan kehadiran Lautaro Martinez. Kemudian Inzaghi memiliki senjata lain yakni Correa. Untuk saat ini sulit untuk menebak siapa duet lini depan yang diandalkan Inzaghi musim ini. Jelas hal ini bukan menjadi sebuah kekurangan, melainkan sebuah keuntungan. Selama 2 musim terakhir kita disajikan hanya duet Lula yang sulit tergantikan, termasuk oleh seorang Alexis Sanchez sekalipun. Musim ini lini depan Inter akan sedikit berbeda. Ya, Inter memilih tak mau berjudi dan memilih mendatangkan pemain tertentu dengan misi tertentu. Inter terancam tak bisa mengandalkan para pemain Amerika Selatan mereka saat menghadapi Sampdoria karena menjalani tugas internasional. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta.it bahwa Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Matheus Vecino dan Arturo Vidal kemungkinan besar bakal absen melawan Sampdoria karena partisipasi mereka di timnas masing-masing untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia di bulan September. Oleh karena itu, para pemain Inter yang saat ini bersama timnas Chili, Argentina dan Uruguay tak ada jaminan dapat tersedia di skuad Inter untuk pertandingan Giornata ketiga Serie A. Pasalnya, pertandingan terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia 2022 akan digelar pada tanggal 10 September. Sementara laga Inter kontra Sampdoria dijadwalkan pada 13 September. Dengan demikian, untuk lini serang Inter saat ini hanya memiliki Edin Dzeko dan striker muda Martin Satriano. Dan Inzaghi berharap Sanchez yang tidak dipanggil timnas bisa sepenuhnya pulih dan siap tampil melawan Sampdoria. Mantan striker Inter Antonio Cassano percaya bahwa Inter bakal memiliki serangan terbaik di Serie A jika Alexis Sanchez dalam kondisi fit. Cassano mengakui manajemen Nerazzurri telah melakukan bisnis transfer yang cerdas di musim panas ini, terlepas dari kerugian yang mereka derita selama pandemi COVID-19 dan bahwa skuad mereka memiliki keseimbangan yang mengesankan. Saat berbicara di saluran Twitch Bobo TV, Cassano mengatakan bahwa kualitas lini serang Inter bakal semakin sempurna jika Sanchez dalam kondisi fit. Sanchez adalah seorang juara. Jika dia fit, maka tim Nerazzurri bisa bersaing dengan tim manapun baik di Italia maupun di Eropa. Ujarnya, klub telah bergerak dengan brilian dalam perekrutan pemain baru. Mereka mendapatkan Dzeko, menggantikan Eriksen dengan Calhanoglu. Mereka mempertahankan seorang pemain yang disukai oleh Conte, Vidal, dan memainkan Vecino setelah lama absen di bawah Conte, dan dia juga berkontribusi. Mari kita tunggu Sanchez, seseorang harus memberi ruang untuknya. Jika dia fit, dia adalah sang juara. Menurut Gazzetta dello Sport, para pemain Inter yang tidak mendapatkan panggilan internasional akan kembali berlatih bersama pelatih Simone Inzaghi pada Rabu pekan ini setelah mendapatkan 4 hari istirahat. Alexander Kolarov, Andrea Ranocchia, Danilo De Ambrosio, Matteo Darmian, dan Federico Di Marco belum menerima panggilan dari tim nasional mereka. Diharapkan untuk kembali berlatih pada hari Rabu dan tetap latihan selama jeda internasional.
Sementara itu, pemain seperti Roberto Gagliardini dan Alexis Sanchez masih belum pulih dari cedera. Dan proses penyembuhan mereka akan dipantau dan diharapkan akan tersedia untuk bisa menjadi pilihan saat Nerazzurri bertandang ke Sampdoria. Hakan Çalhanoğlu telah menunjukkan kualitas positifnya di Inter, tetapi juga perlu meningkatkan konsistensi penampilannya terutama dalam situasi sulit. Gazzetta dello Sport berpendapat bahwa penampilan pemain berusia 27 tahun itu melawan Hellas Verona tidak memenuhi ekspektasi seperti yang dilakukan di penampilan debutnya melawan Genoa. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum dia bisa memberikan kontribusi terbaiknya di setiap pertandingan. Penampilan Çalhanoğlu pada hari pembukaan melawan Genoa di mana ia mencetak gol dan memberikan assist untuk sebuah gol menunjukkan mengapa Nerazzurri membawanya masuk dengan status bebas transfer dari rival sekota AC Milan. Namun dalam pertandingan kedua klub musim ini di Verona, dia tidak dalam kondisi terbaiknya dan gagal membuat kontribusi permainan sebanyak yang dia lakukan dalam debutnya. The Gazzetta mencatat bahwa dalam performa terbaiknya pemain Turki itu memiliki kemampuan bola mati dan keterampilan menggiring bola lebih baik dari gelandang Inter Christian Eriksen. Dan kapasitas untuk mengambil ruang sama baiknya dengan yang dimiliki oleh gelandang Lazio Luis Alberto. Namun mereka mencatat bahwa kualitas ini tidak banyak ditampilkan melawan Verona seperti yang diharapkan. Dan diharapkan ia perlu menambahkan konsistensi pada permainannya. Mantan Presiden Inter Massimo Moratti berbicara kepada La Repubblica mengenai rumor yang berhembus dari Spanyol melalui jurnalis Joan Sans yang menyebut dirinya tertarik untuk kembali, termasuk sebagai pemegang saham minoritas sekalipun. Menjadi pemilik saham minoritas di sebuah klub sepak bola tidak ada gunanya. Saya pikir saat ini kondisinya tidak tepat bagi konsorsium Italia untuk memimpin sebuah klub. Terlepas dari saya dan keinginan saya. Kepada keluarga Zhang, Interisti harus berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan sejauh ini. Interspek, kita lihat saja. Ini adalah salah satu inisiatif yang saya nantikan. Moratti sejauh ini sudah menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Suning Group dan jajaran manajemen dalam menangani Inter dengan mempersembahkan gelar Scudetto setelah 11 tahun. Pemain sayap Inter Valentino Lazaro langsung menjalani tes medis dengan raksasa Portugal Benfica setelah mendarat di Lisbon. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Lazaro akan bergabung dengan tim Eagles dengan kesepakatan pinjaman berdurasi 2 tahun dengan kewajiban membeli seharga 8,5 juta euro. Lazaro bukan satu-satunya pemain yang segera angkat kaki dari Inter, di mana pemain lainnya Lucien Agome juga segera bergabung dengan Brest dalam kesepakatan pinjaman tanpa opsi tebus. Agome telah mencapai kesepakatan dengan tim Ligue 1 Prancis tersebut, jadi kepindahannya ke Brest sudah sangat dekat. Sebelum pindah, Agome telah memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2024 mendatang. Adi Salcedo juga bisa kembali dipinjamkan ke Genoa atau pindah ke Cagliari. Sedangkan Facundo Tolidio telah menarik minat dari beberapa tim Serie B, termasuk Asoli, Cremonese, dan Ternana. Dan sekarang mereka tengah mengupayakan transfer pemain berusia 21 tahun itu. Inter kedatangan sponsor baru. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika kubu Nerazzurri sudah mengantongi kesepakatan dengan Digital Bits, sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor teknologi blockchain yang sebelumnya juga sudah menjalin kerjasama dengan sponsor utama AS Roma. Kesepakatan kerjasama ini akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Logo mereka akan muncul di lengan jersey Inter musim ini dengan nilai kerjasama disebut di bawah 5 juta euro. Sementara itu, Tuttosport menyebut jika kerjasama Inter Digital Bits ini akan diumumkan bertepatan dengan peluncuran jersey ketiga klub dalam waktu dekat. Berbeda dengan La Gazzetta dello Sport,
Tuttosport menyebut nilai kerjasama adalah sebesar 5 juta euro per musim, yang total akan membuat nilai kerjasama sponsor Inter musim ini melonjak ke angka 29 juta euro. Detailnya adalah 20 juta euro dari kerjasama dengan Socios.com, 4 juta euro dengan Lenovo, dan 5 juta euro dengan Digital Beats. Jumlah ini sedikit di bawah target klub yang menginginkan 30 hingga 35 juta euro dari sponsor utama.